Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sharing 6 akan memulai presentasi untuk kelompok 4. Dipersilakan untuk kelompok 4 memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Azara dari kelompok 4. Hari ini ingin menjelaskan tentang antihistamin dan dekongestan. Kelompok 4 terdiri dari Hilmi Akmal, Frisa, Salsabila Mawarni, Faiz Rizal, saya sendiri Amalia Azara, Alfiah, Adina Agam, Yastafi Rifki, Kairunisa Fadilah, dan Anissa Faizul. Yang pertama, antihistamin. Antihistamin merupakan jenis obat yang digunakan untuk meredakan gejala alergi seperti demam, urtikaria, gatal-gatal, dan ruam pada kulit. Selain itu, obat ini juga dapat digunakan dengan masalah mengenai alergi seperti flu, yaitu flu seperti hidung tersumbat, bersin, dan batuk. Selain itu, orang yang mengalami insomnia juga dapat menggunakan antihistamin jenis tertentu. Manfaat antihistamin. Yang pertama, meredakan berbagai gejala alergi. Yang kedua, mengurangi gejala alergi akibat gigitan serangga. Yang ketiga, mengatasi gejala flu. Yang keempat, mengatasi rintis alergi, rintis vasomotor, pruritus, asietas, dan migrain, serta mengatasi masalah insomnia. Next. Mekanisme antihistamin. Antihistamin merupakan zat yang dapat mengurangi atau menghalangi efek histamin terhadap tubuh dengan jalan memblok reseptor histamin atau penghambatan saingan terhadap dua reseptor histamin, yaitu H1 dan H2. Reseptor H1. Kontraksi otot, brunci, usus, dan rahim. Kedua, vasodilatasi vaskular dengan menurunkan TD dan peningkatan denyut jantung. Yang ketiga, peningkatan permeabilitas kapiler cairan dan protein berakibat edema. Yang keempat, hipersekresi, ingus dan air mata, ludah dan dahak. Yang kelima, stimulasi ujung syaraf menyebabkan aritema dan gatal. Reseptor H2 merupakan hiperreaksi asam lambung. Berdasarkan itu, maka antihistamin dibagi menjadi dua golongan, yaitu antagonis reseptor H1 atau H1 blockers atau antihistamin, dan antagonis reseptor H2, H2 blockers atau zat penghambat asam. H1 blockers atau antihistaminika klasik mengantagonis histamin dengan jalan memblok reseptor H1 di otot licin di dinding pembuluh, bronchi dan saluran cerna, kandungan kemih dan rahim. Begitu pula melawan efek histamin di kapiler dan ujung syaraf gatal. Efeknya adalah sistematis. Antihistamika tidak dapat menghindarkan timbulnya alergi. Antihistamika dibagi menjadi dua kelompok atas dasar kerjanya terhadap SSP, yaitu obat generasi 1 yang berkhasiat sedatif terhadap SSP dan kebanyakan memiliki efek antikolinergis. Obat generasi kedua bersifat hidrofil dan sukar mencapai CCS atau cairan cerebrospinal. Maka pada dosis terapeutis tidak bekerja sedatif. H2 blockers atau penghambat asam. Obat-obat ini menghambat secara selektif sekresi asam lambung yang meningkat akibat histamin. Dengan jalannya persaingan terhadap reseptor H2 di lambung, efeknya adalah berkurangnya hipereksi asam klorida, juga mengurangi vasodilatasi dan tekanan darah menurun. Senyawa ini banyak digunakan pada terap luka lambung usus, untuk mengurangi sekresi HCl, dan pepsin juga sebagai pelindung tambahan pada terapi dengan kortikosteroid.
Kemudian efek samping penggunaan antihistamin. Yang pertama mengantuk, sakit kepala, pandangan kabur, gangguan saluran cerna, sulit buang air kecil, dan mulut kering. Jenis antihistamin. Semua antihistamin generasi pertama kini telah ada dalam sediaan generik serta sediaan OTC dengan harga lebih murah, namun berbeda dengan antihistamin generasi kedua dan ketiga. Meski antihistamin generasi kedua dan ketiga sedikit lebih mahal, antihistamin generasi kedua dan ketiga secara klinis menunjukkan efikasi tanpa efek sedatif, yang menjadi karakteristik dari generasi pertama. Pemilihan jenis antihistamin. Dalam memilih jenis antihistamin untuk mengatasi gangguan alergi pada anak harus berdasarkan pada berbagai pertimbangan baik pertimbangan klinis, jenis gangguan alergi, kondisi tubuh, usia, frekuensi dosis, ketersediaan, kontraindikasi, efek samping, dan pertimbangan sosial ekonomi. Jenis antihistamin. Yang pertama generasi ke-1, yaitu diphendramin, slemastine, chlorpheniramine, promethazine. Yang kedua, generasi kedua, cetirizine, loratadine, fecofenadine. Kemudian contoh obatnya. Golongan acrifastin, obat untuk mengatasi gejala alergi. Indikasinya itu gejala alergi seperti high fever dan urtikaria. Kontraindikasinya hipersensitif pada acrifastin atau triprolidin, hindari pada gangguan ginjal. Dosisnya 8 mg 3 kali sehari, anak di bawah 12 tahun dan usia lanjut tidak dianjurkan. Next. Kemudian contoh obat chlorpheniramine maleat. Indikasinya gejala alergi seperti high fever, urtikaria. Pengobatan darurat, reaksi anafilaktik. Efek sampingnya bisa dilihat pada keterangan di atas, yaitu sedasi, gangguan saluran cerna, efek antimusikarik, hipotensi, kelaman otot, tinnitus, euforia, SSP, reaksi alergi, kelainan darah. Contoh obat mebidrolin napasidilat. Itu ada Omedical sama Tralgi. Itu indikasinya high fever, urtikaria, rinitis alergi, gigitan serangga. Next. Kemudian contoh obat fexofenadil HCl, yaitu seperti pada gambar Telfast Plus. Nah, itu indikasinya itu gejala alergi yang berkaitan dengan rinitis alergi pada anak 6-11 tahun. Dosisnya untuk anak 6-11 tahun itu 30 mg 2 kali sehari dan tidak dianjurkan untuk anak di bawah 6 tahun. Yang kedua, dekongestan. Dekongestan dapat mengobati sinus dan hidung tersumbat yang disebabkan oleh alergi, infeksi seperti common cold, influenza, dan infeksi sinus, dan nasal polip dalam jangka pendek. Penggunaan dekongestan dosisnya harus dibatasi tidak lebih dari 3-5 hari untuk menghindari rinitis medikamentosa. Sebaiknya jangan menggunakan obat dekongestan saat hamil dan menyusui, kecuali atas anjuran dokter. Mekanisme aksi dekongestan. Mayoritas dekongestan bekerja dengan cara meningkatkan aktivitas norepinefrin dan epinefrin atau aktivitas adrenekris dan cara menstimulasi reseptor adrenegris. Proses ini memicu vasokripsi pembuluh darah di hidung, tenggorokan, dan sinus pranasal sehingga mengurangi inflamasi dan pembentukan lendir di area tersebut. Contoh obat dekongestan yaitu Vaporin dekongestan, Triaminic, Rinos SR CAP, ICAD LDMP,
Oxadril Extra, dan Procold. Jenis dekongestan yang pertama oxymetazoline. Bahan aktifnya dekongestan topikal yang digunakan untuk rinitis alergi, namun inflamasi mukosa hidung lainnya. Memiliki indikasi yang diperluas jika digunakan bersama dengan bahan aktif lain. Oxymetazoline semprot hidung 0,0% yang digunakan bersama dengan steroid intranasal dilaporkan memberikan manfaat pada penata laksanaan rinitis alergi, rinitis kronis, dan polip hidung. Pseudoephedrine dan epinephrine adalah dekongestan yang umum digunakan dalam preparat obat flu. Obat ini dapat menyebabkan insomnia, ansietas, dan kehilangan nafsu makan. Yang ketiga, phenylpropanolamine. Diketahui pada tahun 2000 di USA, obat ini dihapuskan dari komposisi produk. Obat bebas karena risiko terjadinya stroke hemoragik pada penggunaan dosis besar. Sedangkan di Indonesia, obat ini masih terkandung dalam obat flu namun dengan dosis yang sudah diturunkan dan penggunaan yang tidak melebihi dari 75 mg per hari dan 7,5 mg per hari untuk anak usia 6-12 tahun. Yang keempat, ipratropium bromida merupakan agen antilinergik berbentuk semprotan hidung, bermanfaat pada rinitis alergi yang persisten atau perineal, memiliki sifat anti-sekretori jika digunakan secara lokal dan bermanfaat untuk mengurangi hidung berair yang terjadi pada rinitis alergi. Efek samping penggunaan dekongestan itu iritasi pada lapisan hidung, mulut kering, tremor atau gemetar, mual, sulit buang air kecil, merasa gelisah, dan sakit kepala. Serta obat ini juga dapat menimbulkan efek samping yang lebih serius seperti shock anafilaktik dan halusinasi. Namun, kasus seperti ini sangat jarang terjadi. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan nanti. Terima kasih untuk kelompok 4 atas pemaparannya. Selanjutnya dilanjutkan untuk pemaparan dari kelompok 5. Dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 ingin memaparkan materi tentang Kapita Selecta Farmakologi. Next. Untuk anggota kelompoknya ada Abdul Haris, Resi Adania, Afrina Maharani, Adinda Syifa Ramadhani, Gina Amanda, Puspa Andini, Mukti Nur Aprianto, saya sendiri Siti Nurjana, Muhammad Rizka Ayubi, dan juga Rizka Hoirunisa. Nah, yang pertama itu ada mukolitik, yang kedua ada ekspektoran, yang ketiga ada antitusif. Mukolitik. Nah, mukolitik adalah kelompok ekspektoran yang mengubah sifat fisikomia sekret, terutama yang menurunkan visikositas sekret. Yang termasuk mukolitika itu ada bromhemsin dan metabolitnya itu ambroxol. Yang kedua ada acetylcysteine dan carbocisteine. Nah, mukolitik ini dapat membantu meredakan gejala pasien dengan batuk berdahak kronis yang kesulitan mengeluarkan dahak sehingga dahak tidak lagi kental dan membuat saluran nafas bebas dari muskus atau dahak. Misalnya pada pasien dengan penyakit paru obstruktif kronis dan kistik fibrosis. Next. Untuk mekanisme kerjanya, mukolitik atau yang biasa dikenal dengan obat penghancur dahak memiliki mekanisme kerja dengan cara memecahkan ikatan kimia mukoprotein dan mukopolisakarida pada dahak sehingga dahak menjadi lebih encer dan tidak lengket. Hal ini yang nantinya akan mempermudah proses pengeluaran dahak. Mukolitika juga merupakan zat yang digunakan untuk membantu mengurangi kekentalan dahak dan mengeluarkannya pada saat batuk.
Zat ini memutus jembatan sulfida dan distribusinya di dalam tubuh terjadi di saluran pernafasan dan siklit bronchi, sedangkan ekskresinya akan berlangsung melalui kemih. Untuk contoh obatnya ada Ambroxol, yang kedua ada Erdostein, yang ketiga ada Bromhexin. Untuk efek samping obatnya, pada dasarnya obat mukolitik jarang menyebabkan efek samping, namun terkadang dapat terjadi efek samping ringan seperti gangguan pada saluran pencernaan. Ya, seperti yang pertama iritasi pencernaan, yang kedua mual, yang ketiga muntah, dan yang keempat alergi. Selanjutnya ada ekspektoran. Indikasinya yaitu ekspektoran adalah obat yang digunakan ketika kondisi tenggorokan berdahak atau batuk berdahak. Ekspektoran membantu menurunkan tingkat kekentalan dahak dan membuat sekresi batuk lendir di saluran pernafasan lebih mudah dilakukan. Untuk mekanisme kerjanya, ekspektoran adalah merangsang reseptor-reseptor di mukosa lambung yang kemudian meningkatkan kegiatan kelenjar sekresi dari saluran lambung usus dan sebagai refleks memperbanyak sekresi dari kelenjar yang berada di saluran nafas. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Silakan. Selanjutnya contoh obat dari ekspektoran itu ada gliserin guaicolat sama amonium klorida. Efek samping dari ekspektoran, yang pertama gliserin guaicolat itu efek sampingnya adalah pusing, sakit kepala, mual, muntah, sakit perut, dan diare. Dan efek samping dari amonium klorida adalah bersifat ringan seperti pusing, mual, muntah, dan mengantuk. Namun jika amonium klorida dikonsumsi dalam dosis yang tinggi, maka dapat meningkatkan risiko terjadinya asidosis dan hipokalemia, sehingga menimbulkan gangguan pernafasan, sakit kepala, dan rasa kantuk. Efek samping yang umumnya muncul ketika menggunakan amonium klorida dalam bentuk suntikan adalah nyeri dan iritasi di area injeksi atau sepanjang pembuluh darah jika laju infus terlalu cepat. Selanjutnya ada antitusif. Antitusif yaitu obat-obat yang menghentikan rangsang batuk, menurunkan frekuensi dan intensitas batuk dengan menekan refleks batuk akibat penghambatan pusat batuk dalam batang otak dan atau melalui blokade reseptor sensorik atau reseptor batuk dalam saluran bronkus. Antitusif digunakan untuk mengurangi gejala batuk akibat berbagai sebab termasuk infeksi virus pada saluran nafas atas. Mekanisme kerjanya antitusif yaitu bekerja pada susunan saraf pusat, menekan pusat batuk, dan menaikkan ambang rangsang batuk. Mekanisme kerjanya menekan batuk dengan mengurangi iritasi lokal pada reseptor, iritasi perifer. Contoh antitusif dan mekanisme kerjanya antara lain, yang pertama dextromethorphan yang beraksi sentral pada pusat batuk di medula, bekerja secara sentral dengan jalan meningkatkan ambang rasa refleks batuk. Kedua, kodein, aksi sentral pada pusat batuk di medula. Noscapin, pembebasan histamin yang kuat dengan efek bronkodeksi dan hipotensi pada dosis besar. Selanjutnya, formetasin, daya kerjanya menekan SSP, dan dihendramin memblokir aksi histamin, yaitu satu zat dalam tubuh yang menyebabkan alergi. Contoh obat dari antitusif itu yang pertama, antitusif yang bekerja di perifer itu ada Lozenges, Tetracycline, dan Lidocaine. Lalu antitusif yang bekerja di sentral itu ada golongan narkotik, contohnya kodein. Golongan narkotik ada dextromethorphan sama diphenhydramine. Selanjutnya golongan non-narkotik ada juga bustamirat sitrat sama noscapin.
Efek samping obat dari antitusif juga dibagi dua, ada narkotik sama non-narkotik. Kalau yang narkotik itu efek sampingnya penurunan fungsi pernafasan, di mana dapat menimbulkan henti nafas, mual, muntah, konstipasi, atau susah buang air besar, pusing, dan jantung berdebar. Sedangkan kalau yang narkotik itu efek sampingnya konstipasi, depresi pernafasan pada pasien yang sensitif atau pada dosis besar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih untuk kelompok 5 yang telah menyampaikan pemaparannya. Untuk selanjutnya, dilanjutkan untuk pemaparan dari kelompok 6. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 6 anti diabetes bersama dengan Eka Putri Damayanti akan mempresentasikan obat anti diabetes pada pertemuan kali ini. Dari kelompok 6 yaitu ada Anindya Perdana, Jessica Setiana Ananda Prayogo, Serli Amelia Ilmi, Galuh saya sendiri, Reza Ramazubakti, Arianda Hanjani, Yogi Triasta Putra, Ida Rosilawati, Fahira Udina Putri, dan Eka Putri Damayanti. Pertama yaitu ada indikasi obat. Diabetes tipe 1. Untuk terapi pada pasien diabetes yang tidak tergantung insulin dan kelebihan berat badan di mana kadar gula tidak bisa terkontrol dengan diet saja. Dapat dipakai sebagai obat tunggal atau dapat diberikan sebagai obat kombinasi dengan sulfonylurea. Untuk terapi tambahan pada penderita diabetes dengan ketergantungan terhadap insulin yang simptomnya sulit dikontrol. Diabetes tipe 2, gliburid atau glibenclamide adalah obat antidiabetes oral yang dapat memicu sekresi insulin dari sel beta pankreas. Manfaat obat ini adalah merangsang tubuh untuk mengeluarkan insulin lebih banyak dari biasanya supaya mengikat glukosa di dalam aliran darah. Lalu kedua ada tiazolidinedion untuk terapi tambahan pada diet dan olahraga pada diabetes mellitus tipe 2. Dual kombinasi dengan sulfonylurea atau metformin dan triple kombinasi dengan metformin dan sulfonylurea serta untuk membantu mengendalikan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Indikasi obat diabetes mellitus tipe 2 yang ketiga itu ada acarbose. Untuk diabetes mellitus yang tidak dapat diatur hanya dengan diet atau diet dengan obat antidiabetik oral, acarbose untuk penghambat alpha glukosidase intestinal yang memperlambat absorpsi karbohidrat dan sukrosa. Akarbosa mempunyai efek kecil tapi bermakna dalam menurunkan glukosa darah dan dapat digunakan tunggal atau sebagai penunjang terapi jika metformin atau sulfonylurea tidak memadai. Keempat, alogliptin untuk mengontrol kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus tipe 2, obat ini merangsang pankreas untuk memproduksi hormon insulin sehingga obat ini membantu menurunkan kadar gula darah. Yang kelima ada metformin. Diabetes mellitus tipe 2, terutama untuk pasien dengan berat badan berlebih atau overweight, apabila pengaturan diet dan olahraga saja tidak dapat mengendalikan kadar gula darah, metformin dapat digunakan sebagai monoterapi atau dalam kombinasi dengan obat antidiabetik lain atau insulin pasien dewasa atau dengan insulin pasien remaja dan anak lebih dari 10 tahun. Efek utamanya yaitu adalah menurunkan gluconeogenesis dan meningkatkan penggunaan glukosa di jaringan. Karena kerjanya hanya bila ada insulin endogen, maka hanya efektif bila masih ada fungsi sebagian sel islet pankreas. Lalu ada indikasi obat DM tipe 2. Selanjutnya yaitu ada yang keenam, nateglinide untuk mengontrol kadar gula darah yang tinggi, membantu mencegah kerusakan ginjal, kebutaan, masalah saraf, kehilangan anggota tubuh, dan masalah fungsi seksual. Yang ketujuh ada
glutide untuk membantu pankreas untuk mengeluarkan sejumlah insulin ke dalam darah ketika kadar gula darah di dalamnya meningkat, seperti yang terjadi pada keadaan setelah makan. Yang ke-8 ada canagliflozin untuk mengontrol kadar gula darah yang tinggi pada orang dengan diabetes tipe 2, diimbangi dengan program diet dan olahraga. Canagliflozin bekerja dengan meningkatkan pembuangan gula oleh ginjal. Yang ke-9 ada bromokriptin untuk mengontrol gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Yang ke-10 ada rosiglitazone untuk meningkatkan sensitivitas insulin dan menurunkan kadar gula darah. Lalu ada mekanisme obat antidiabetes tipe 1. Yang pertama itu rapid acting insulin. Rapid acting insulin bekerja sangat cepat dalam menurunkan kadar gula darah tubuh. Biasanya suntikan insulin ini digunakan 15 menit sebelum makan. Contoh rapid acting insulin yaitu yang pertama ada insulin Lispro atau Humalog. Injeksi insulin yang hanya membutuhkan waktu sekitar 15-30 menit untuk mencapai pembuluh darah dan mampu menurunkan kadar gula darah dalam 30-60 menit. Dapat menjaga gula darah normal selama 3-5 jam. Lalu ada insulin Aspart atau Novolog. Suntikan insulin yang hanya membutuhkan waktu 10-20 menit untuk masuk ke pembuluh darah dan dapat menurunkan kadar gula darah dalam waktu 40-50 menit. Suntik insulin jenis ini dapat mempertahankan kadar gula darah normal selama 3-5 jam. Insulin glulisine atau Abrida, obat insulin yang memerlukan waktu selama 20-30 menit untuk sampai ke pembuluh darah dan mampu menurunkan darah hanya dalam waktu 30-90 menit. Insulin ini mampu mempertahankan kadar gula darah antara 1-2,5 jam. Lalu ada insulin reguler atau short acting insulin. Insulin reguler juga mampu menurunkan kadar gula darah dengan cepat, meskipun tak secepat insulin rapid acting. Biasanya suntikan insulin ini diberikan 30-60 menit sebelum makan. Contoh insulin reguler yaitu Novolin. Novolin itu salah satu merek insulin reguler. Obat ini mampu mencapai pembuluh darah dalam waktu 30-60 menit. Bekerja dengan cepat dengan menghabiskan waktu 2-5 jam. Novolin mampu mempertahankan kadar gula darah selama 5-8 jam. Yang ketiga yaitu intermediate acting insulin. Intermediate acting insulin adalah jenis suntik insulin yang waktu kerjanya menengah. Jenis insulin ini memakan waktu 1-3 jam untuk memulai bekerja. Kerja optimal insulin untuk diabetes ini adalah selama 8 jam, tapi bisa mempertahankan kondisi gula darah selama 12-16 jam. Lalu ada yang keempat, long acting insulin. Long acting insulin atau insulin kerja panjang. Jenis insulin ini dapat bekerja seharian. Itu sebabnya suntikan insulin ini lebih banyak digunakan ketika malam hari dan hanya digunakan 1 kali saja sehari. Biasanya insulin long acting akan dikombinasikan dengan insulin jenis rapid acting atau short acting. Beberapa contoh long acting insulin antara lain ada insulin Glargine Lantus 7 mampu mencapai pembuluh darah selama 1-1,5 jam dan mempertahankan kadar gula darah selama kurang lebih dari 20 jam. Insulin determin Levemir mencapai pembuluh darah sekitar 1-2 jam dan bekerja selama 24 jam. Lalu ada insulin Degludec Tresiba masuk ke dalam pembuluh darah dalam waktu 30-90 menit dan bekerja selama 42 jam. Yang kelima yaitu premix insulin. Premix insulin memiliki kombinasi insulin kerja sedang dan kerja cepat dalam jumlah yang spesifik dalam satu botol atau pen insulin. Produk ini seperti Humulin 70/30, Novolin 70/30, Novolog 70/30, Humulin 50/50, dan Humalog Mix 75/25 umumnya digunakan 2 atau 3 kali sehari sebelum waktu makan. Lalu, mekanisme obat anti diabetes tipe 2.
itu ada netglinide. Mekanismenya yaitu menstimulasi pelepasan insulin dari sel-sel beta pankreas dengan menghalangi saluran K yang bergantung pada ATP energi, mendepolarisasi membran dan memfasilitasi pemasukan CA melalui saluran CA. Mekanisme kerja ini tergantung pada jumlah kadar glukosa yang ada. Lalu ada canagliflozin, yaitu mekanismenya obat oral yang mengurangi kadar gula darah glukosa pada pasien dengan diabetes tipe 2. Dalam kondisi normal, glukosa disaring keluar dari darah dan masuk ke tubulus ginjal ketika darah melewati ginjal. Glukosa kemudian diserap dari tubulus kembali ke dalam darah sehingga glukosa tidak hilang dalam urin. SGLT2 adalah enzim dalam tubulus ginjal yang menyebabkan glukosa diserap kembali dari urin. Canagliflozin memblokir aksi SGLT2, oleh karena itu canagliflozin mengurangi reabsorpsi glukosa dari tubulus ginjal yang menyebabkan lebih banyak ekskresi glukosa dalam urin. Lalu ada rosiglitazone. Mekanismenya yaitu efek samping rosiglitazone pada dasarnya terkait dengan kemampuan untuk bertindak sebagai agonis selektif dari reseptor gamma PPAR yang mendasar dari sudut pandang biologis. Secara farmakokinetik, penyerapan usus dengan bioavailabilitas 99%, biotransformasi hati, dan penghapusan metabolit tidak aktif selanjutnya melalui ginjal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Eka Putri. Selanjutnya ada mekanisme dari thiazolidinedione. Kerja utama dari thiazolidinedione ini adalah mengurangi resistensi insulin dengan meningkatkan ambilan glukosa dan metabolisme dalam otot dan jaringan adipose. Thiazolidinedione berikatan pada gamma PPAR, suatu reseptor inti di sel otot dan sel lemak. Selain itu, obat ini juga menurunkan gluconeogenesis di hati. Selanjutnya ada mekanisme dari metformin. Yang pertama, itu metformin menurunkan kadar gula dalam darah dan tidak meningkatkan sekresi insulin. Metformin tidak mengalami metabolisme di hati dan menurunkan produksi glukosa di hati. Metformin meningkatkan pemakaian glukosa oleh sel usus sehingga menurunkan glukosa dalam darah, serta mengabsorpsi glukosa di usus setelah asupan makan. Yang kedua, metformin diekskresikan dalam bentuk yang tidak berubah, terutama dalam air kemih dan ditemukan dalam jumlah kecil di tinja. Ketiga, metformin tidak hanya bekerja saat ada insulin endogen, maka hanya akan efektif jika masih ada fungsi sebagian sel islet pankreas. Selanjutnya ada mekanisme dari albuglutid. Glucagon-like peptide one-dimer long-acting yang dalam kesehariannya dia gabungkan dengan albumin manusia untuk mendapatkan waktu paru yang lebih panjang. Ini masih dalam tahap uji klinis. Selanjutnya ada mekanisme dari tablet oral diabetes. Cara kerjanya itu menghambat secara kompetitif kerja dari enzim alfa-glukosidase. Enzim ini berfungsi memecah karbohidrat kompleks menjadi gula sederhana atau monosakarida. Penghambatan alfa-glukosidase akan mereduksi penyerapan glukosa darah setelah makan dan memperlambat absorpsi karbohidrat pada usus halus, sehingga total glukosa darah per hari akan menurun. Contoh obatnya itu ada acarbose untuk diabetes mellitus. Kemudian mekanisme dari gliburit. Cara kerjanya itu merangsang tubuh untuk memproduksi lebih banyak insulin dan untuk mengikat glukosa dalam darah. Yang terakhir ada mekanisme dari bromokriptin. Mekanismenya itu dia menekan glukosa darah yang tidak diketahui. Dia juga menekan produksi hormon prolaktin. Nah, selanjutnya ada contoh obat dari diabetes tipe 1, itu ada rapid acting insulin, long acting insulin, short acting insulin atau regular acting insulin, immediate acting insulin, serta premixed insulin. Yang termasuk itu ada di bawahnya masing-masing. Bisa sama teman-teman baca sendiri ya. Selanjutnya, kemudian ada contoh obat anti diabetes tipe 2. Itu ada suntik insulin, metformin, gliburit, thiazolidinedione, acarbose, bromokriptin, alogliptin, albiglutid, nateglinid, canagliflozin, dan rosiglitazone. Selanjutnya ada efek samping obat. Yang pertama itu metformin. Efek sampingnya itu ada asidosis asam laktat, gangguan absorpsi vitamin B12 dan folat, hipoglikemia, diare, mual perut, rasa tidak enak, dan anoreksia. Kemudian efek samping dari rosiglitazone itu ada hiperglikemia, gangguan pencernaan, sakit kepala, jantung berdebar, kram otot, diare, pusing, sakit punggung, kesemutan, nyeri sendi, kebotakan, peningkatan kolesterol total, LDL dan HDL. Kemudian efek samping dari gliburit itu ada berat badan meningkat, mual,
sensasi terbakar di dada. Kemudian ada efek samping dari terapi insulin. Itu ada kadar gula darah rendah, sakit kepala, ruam kulit, kecemasan, batuk, dan mulut kering. Selanjutnya ada efek samping dari thiazolidinion. Itu ada kardiovaskular berupa gagal jantung dan edema. Kemudian efek samping dari bromokriptin itu mual, muntah, konstipasi, sakit kepala, pusing, pada dosis tinggi itu bingung, halusinasi, perangsangan psikomotor, mulut kering, kram tungkai, efusi pleura, fibrosis, retroperitoneal. Kemudian efek samping dari alogliptin itu ada nyeri tenggorokan, hidung mampet, sakit perut, dan diare. Kemudian efek samping dari akarbose itu flatulensi, tinja lunak, diare, perut kembung dan nyeri, mual, reaksi pada kulit dan fungsi hati yang tidak normal. Efek samping dari albiglutid itu ada mual, diare, rasa panas dan nyeri di dada, radang, bengkak atau gatal pada titik injeksi, serta gejala seperti flu dan batuk. Dia juga bisa menyebabkan perubahan kadar gula dalam darah. Kemudian efek samping dari canagliflozin itu ada kelelahan yang tidak wajar, mual atau muntah, nyeri pada perut, serta sesak nafas. Yang terakhir ada efek samping dari nateglinid, itu hipoglikemia dan reaksi hipersensitif. Demikian dari kelompok 6. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 6 atas pemaparannya. Selanjutnya kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk kelompok yang ingin bertanya bisa bertanya dengan on mic. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Latifah Oktaviani. Saya izin bertanya kepada kelompok 4. Jadi pertanyaannya itu, pada efek samping dekongestan itu kan ada shock anafilaktik ya. Nah, tapi kan itu jarang terjadi. Nah, shock anafilaktik itu apakah berbahaya? Jika terjadi efek shock anafilaktik, apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya disuruh berhenti mengkonsumsi disuruh mengkonsumsi dekongestan, apakah penggunaan dekongestan itu dapat diganti dengan obat lainnya? Sekian pertanyaan dari saya. Mohon dijawab. Terima kasih. Sama-sama, baik Aul. Silakan untuk penanya selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2, izin bertanya. Adakah obat batuk yang aman untuk ibu hamil, lalu efek sampingnya apa jika mengonsumsi terlalu lama? Dan apa perbedaan yang signifikan antara obat mukolitik dan obat ekspektoran? Apakah dari ketiga obat ini bagus untuk anak balita? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dipersilakan untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Ayu Cayaning Wulan dari kelompok 3. Izin bertanya kepada kelompok 6. Pada diabetes tipe 1 kan dijelaskan bahwa tubuh penderita diabetes 1 hanya memproduksi sedikit hormon insulin. Nah, untuk menambah insulin itu akan harus ada pemberian hormon insulin. Yang saya mau tanya itu, pemberian suntikan insulin itu dilakukan setiap makan atau sehari cuma beberapa kali. Lalu jenis obat anti diabetes itu kan banyak. Nah, pemberian obat pada pasiennya itu berdasarkan apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk kelompok yang presentasi untuk menjawab pertanyaannya. Mungkin diberi waktu untuk diskusi terlebih dahulu selama 1 menit. Baik, saya izin menjawab pertanyaannya Aul. Tadi kan Aul nanya 3 pertanyaan ya kalau dijabarin. Jadi yang pertama itu, efek samping dekongestan itu kalau terjadi itu apakah berbahaya? Iya, jika terjadi, shock anafilaktik itu akan menimbulkan bahaya. Karena shock ini disebabkan oleh reaksi alergi yang berat. Shock ini juga dapat menimbulkan bahaya bagi penderitanya, karena reaksi dari shock ini mengakibatkan penurunan tekanan darah secara drastis, sehingga aliran darah ke seluruh tubuh penderitanya itu menjadi terganggu. Nah, akibat dari gangguan aliran darah, maka akan muncul gejala berupa sulit bernapas, bahkan dapat menurunkan kesadaran. Kemudian pertanyaan keduanya, jika terjadi efek shock itu, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan jika terjadi efek shock anafilaktik ini, yaitu dengan segera menghubungi petugas medis untuk mendapatkan bantuan atau arahan. Selain itu, suntikan epinefrin adalah salah satu pengobatan shock anafilaktik. Dokter akan memberikan suntikan ini secepatnya kepada pasien yang mengalami shock anafilaktik tersebut. Nah, kemudian jika harus berhenti mengonsumsi dekongestan, jika harus berhenti mengonsumsi dekongestan, maka penggunaan obat selain dekongestan itu yaitu obat kortikosteroid yang juga dapat meredakan pembekakan yang terjadi pada hidung. Seperti itu, Aul. Apakah ada feedback? Makasih atas jawabannya, Amal. Sudah Sama-sama. jelas. Baik, terima kasih juga. Ya, langsung aja saya juga mau jawab pertanyaan dari Fauziah Putri yang berkaitan dengan obat untuk ibu hamil yang aman. Nah, untuk obat batuk yang aman untuk ibu hamil itu obat OTC atau over the counter. Tetapi ibu hamil tetap harus mengikuti petunjuk penggunaan obat dengan benar atau dosis yang lebih akurat, perlu menyesuaikan sesuai dengan anjuran dokter. Untuk efek sampingnya itu dapat mempengaruhi perkembangan janin. Risiko akan meningkat ketika obat digunakan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Saya izin menambahkan untuk pertanyaan dari Fauzia. Tadi kan ada pertanyaan yang apa sih perbedaan mukolitik sama ekspektoran yang signifikan. Jadi perbedaannya itu kalau ekspektoran itu untuk batuk berdahak yang batuk pada umumnya yang berdahak gitu loh. Kalau misalnya kalau mukolitik itu untuk infeksi pernafasan dalam yang menyebabkan dahak juga, yang fungsinya tuh nanti untuk mengecerkan dahak supaya dahaknya itu udah keluar. Tapi tuh infeksinya itu contohnya kayak penyakit bronkitis gitu. Terus ada pertanyaan lagi yang di antara ketiga obat tersebut mana yang paling cocok untuk balita? Kalau misalnya kan manfaat ketiga obat itu beda ya. Kalau yang antitusif itu untuk batuk kering, ekspektoran itu untuk batuk berdahak, sama yang mukolitik itu tadi untuk yang penyakit saluran nafas dalam yang menyebabkan dahak juga. Jadi kalau untuk balita itu tergantung sama penyakit balita tersebut.
Sekian dari saya. Apakah ada feedback dari Fauzia? Tidak, terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Di sini saya dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan dari Diah Ayu. Pertanyaan yang pertama itu, suntik insulin dilakukan setiap makan atau sehari berapa kali? Nah, untuk sebagian besar penderita diabetes itu memerlukan suntik insulin setidaknya 2 kali dalam sehari. Tapi pada kondisi tertentu itu mereka perlu disuntik insulin 3-4 kali untuk memastikan kadar gula dalam darah itu tetap normal. Mau menambahkan untuk pertanyaan, maksudnya menjawab pertanyaannya dia. Ayo yang kedua, yaitu tadi kan pemberian obat diabetes, anti diabetes kan banyak. Pemberian obat anti diabetes kepada pasien itu berdasarkan apa? Jadi salah satunya itu tuh dapat berdasarkan dari riwayat penyakit pasiennya itu. Soalnya ada beberapa obat yang kayak misalnya nggak bisa diberikan kepada pasien yang memiliki gangguan ginjal, tapi ada juga beberapa jenis obatnya yang dapat diberikan untuk pasien yang mempunyai gangguan ginjal. Terus kan ada beberapa obat juga yang nggak bisa untuk ibu hamil, tapi ada yang bisa seperti itu. Terima kasih. Apakah ada feedback? Tidak, terima kasih atas jawabannya, sangat jelas Galuh sama Eka Putri. Baik, terima kasih kembali. Baik, untuk termin pertama sudah selesai. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, sepertinya sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi. Mungkin kita cukupkan untuk sesi presentasi dan diskusi bagian kedua. Terima kasih kepada semua kelompok yang telah berperan aktif dalam presentasi maupun tanya jawab. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari kami kelompok sharing 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.